Halo netizen, kali ini kita ada Honda Civic Turbo Hatchback tipe S. Nah, ini adalah Civic Hatchback yang bisa dibilang cukup langka ya. Maksudnya cukup jarang lah bisa dibilangnya. Karena waktu awal-awal Civic Turbo Hatchback ini pertama kali keluar kan dia ada dua varian ya, ada yang tipe S dan ada yang tipe E. Cuma karena tipe E-nya itu lumayan reasonable harganya dibandingin yang sedan yang udah lebih dulu keluar, jadinya orang kayak mendingan ambil Civic Turbo Hatchback tapi yang tipe E karena fiturnya sama persis dengan yang sedan, sedangkan yang ini yang tipe S itu kan di bawahnya tipe E, jadi fiturnya ada yang dikurang-kurangin dan alhasil tipe S ini tuh sedikit jarang dilihat di jalanan ya. Dan mobil ini lagi dijual nih di Karo Auto Mall Harapan Indah. Jadi Karo Auto Mall itu ya sesuai namanya, itu adalah sebuah mall tapi jualannya mobil. Jadi ini adalah kayak showroom mobil yang gede banget dan barang-barang itu semuanya berkualitas. Dan kalau misalnya pengen lihat barang-barangnya atau dagangannya Karo Auto Mall, bisa langsung datang ke Karo Auto Mall yang ada di Harapan Indah, yang nanti alamatnya akan gue taruh di description di bawah. Atau kalian pengen lihat mobil ini, itu gue juga akan taruh link dari Karonya di description di bawah. Oke, yuk langsung kita masuk ke bagian dalam. Tapi sebelum itu kita lihat kuncinya dulu ya. Jadi untuk tipe S ini dia tetap punya ke smart keyless entry ya, jadi udah smart key, nggak perlu colok-colok kunci lagi. Dia ada tombol lock, unlock, dan dia juga punya remote engine start sama seperti tipe E dan yang sedan. Jadi caranya kita kunci dulu dan kita tahan tombol yang paling bawah ini sampai dia kedip sen sekali. Nah, ini mesinnya udah nyala nih. Jadi kalau misalnya kita lagi mau siap-siap berangkat, kita bisa manasin mobil dulu sebelum kita langsung masuk. Jadi pas kita masuk, mesin udah ada di temperatur optimalnya dan AC juga udah dingin. Dan untuk akses ke dalam juga bisa menggunakan remote ini atau menggunakan smart entry-nya ya. Jadi cukup sentuh handle bagian dalam ini untuk membuka, dan untuk kunci tinggal tekan tombol yang hitam ini untuk mengunci semua pintu. Nah, untuk di bagian dalam ini, di unit ini ya, harusnya untuk yang tipe S itu dia joknya fabric yang sedikit lebih Eropa ya, karena tampilan Civic Type S ini jauh lebih Eropa dibandingin yang tipe E. Cuma di unit ini kayaknya udah di retrim sama pemilik sebelumnya, jadinya kesan Civic Euro-nya itu udah hilang. Dan untuk tipe S dia belum pakai jok elektrik, jadi untuk jok pengemudinya ini masih manual. Yang ini juga pengaturannya bisa rendah banget, serta dia ada reclining juga dan ada sliding di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk. Dan karena tadi dia udah pakai smart keyless entry ini, kita cukup injak rem dan tekan start engine button ini untuk menyalakan mesinnya. Tapi kalau misalnya kita udah nyalain mesin seperti ini, itu juga tetap sama, kita injak rem dan tekan start engine button ini untuk mengaktifkan semua fitur yang di mobil, atau istilahnya kayak nyalain mobil walaupun mesin udah nyala ya. Pas kita pencet, nah udah nih, ini udah nyala, AC juga udah dingin, dan kita bisa langsung jalan dengan mobil ini. Nah, seperti biasa kita akan bahas setir. Untuk setir, dia dibandingin yang tipe E itu ada sedikit perbedaan ya, yaitu dia belum dilapis kulit, yang sebetulnya agak ironis juga ya, karena ini waktu pertama kali keluar kan dia 400 juta barunya yang untuk tipe S, tapi setir kulit aja nggak dikasih. Kalau jok kulit sih nggak apa-apa ya, karena jok fabric kan kayak lebih adem gitu ya, tapi kalau setir kulit agak crude juga sih rasanya. Dan untuk pengaturannya juga sama, semua Civic itu dia bisa diatur tilt dan teleskopik secara manual. Untuk di sebelah kiri sini tuh ada pengaturan tombol audionya buat kayak volume, terus ganti track, ganti source, sama tutup telepon. Yang sebelah kanan ini untuk cruise control. Jadi untuk tipe yang di bawah ini pun dia tetap ada fitur cruise control. Di tengah ada klakson dan airbag. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ini ada tuas lampu yang dibandingin yang tipe S dia belum dibandingin yang tipe E ya, maksudnya dia belum ada auto headlights. Jadi lampunya ini masih harus nyalain secara manual, tapi tetap dapat fog lamp. Yang sebelah kiri juga sama, dia belum ada auto wiper seperti tipe E, tapi udah ada intermittent di wiper depan dan wiper belakang.
Gauge cluster juga semua tipe Civic juga sampai sekarang pun yang Civic RS itu masih sama seperti ini ya. Dia lumayan sporty, tapi emang dibandingin Civic yang di luar kayak tangga kita gitu di Malaysia itu udah dapat yang TFT LCD display, sedangkan kita masih dapat yang layar gimbot gini aja. Agak disayangkan sih emang. Dan nggak cuma di Civic ini aja ya, CR-V pun yang versi SUV-nya dari Civic ini juga sama, speedometernya tuh begini juga. Isinya sih lumayan lengkap lah ya, dia ada tachometer yang gede dan ada temperatur sama fuel gauge di sebelah kiri kanannya. Di bagian tengah sini juga ada MID-nya, ada gear indicator, speedometer digital, terus ada instant fuel consumption meter di sini, ada temperatur udara luar, odometernya udah 32.297 km, dan ini kilometer juga real, khasnya Karo, dia nggak akan jual mobil yang kilometer udah di tempered ya, atau dimundurin lah istilahnya. Dan ada trip A juga di bawahnya ya. Untuk pengaturan MID dia dari tuas di sini, dan ini juga bisa diputar untuk ngeredupin panel instrumen. Kita bisa lihat ya, di sini ada trip A, ada range dari trip A, average fuel consumption dari trip A, average fuel consumption dari trip B, oil life, ini kayak semacam pengingat untuk servis juga, dan balik ke odometer display. Ya, jadi emang cukup keren, tapi emang tampilannya tuh agak kurang mahal gitu ya rasanya. Dan lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup di sebelah sini. Di bagian bawahnya tadi ada start stop engine button. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan stability control atau VSA, Vehicle Stability Assist. Untuk pedal dia masih model gantung semua, dan ada footrestnya di sebelah sini ya untuk naruh kaki kiri. Di sini juga ada tuas pembuka kap. Untuk door trim ini juga soft touch, dan kalau di bagian bawah sini ini kemungkinan juga udah di retrim sama pemilik sebelumnya, jadi panel kulit sintetis gini. Mungkin kalau di tipe S bawaannya itu dia panel ini ya, kayak fabric kayak di jok. Di bagian bawah sini juga ada panel soft touch untuk nyandarin tangan, ada pengaturan spion yang ada pelipatan elektriknya juga. Terus ada tweeter di bagian sini, handle warna silver, dan di bagian sini ada tombol central lock-nya, ada window lock, dan ada auto up down power window di kedua jendela depan. Tapi untuk jendela belakangnya itu belum auto. Di bagian bawah juga ada cup holder sama door pocket, ada speaker juga. Terus di bagian atas nih, di sini juga agak kelihatan ya, dia nggak ada SRS curtain airbag karena panelnya dia ditutupin kayak semacam plastik cover gitu. Di bagian sini juga ada grab handle, ada seat belt dengan height adjuster. Terus sun visor pengemudi juga ada card holder, ada sun visor dengan vanity mirrornya di sini. Cuma untuk yang tipe S dia nggak ada lampunya. Kalau yang tipe E inget gue itu ada, karena yang sedan itu dia ada cerminnya, ada lampu cerminnya, dan untuk spion tengah juga dia masih manual dimming. Kalau yang di tipe E itu dia sudah auto dimming. Di tengah sini ada lampu baca kanan kiri gini. Sun visor sebelah kiri juga sama, dia cuma ada cerminnya doang, nggak ada lampunya. Untuk pengaturan jok juga lengkap dengan headrest adjustable, sama di tengah sini ada lampu satu buah begini, lampu kabin tengah. Terus untuk dashboard tengahnya ini ya masih sama kayak Civic biasanya sih, dia ada ventilasi AC begini yang nggak bisa ditutup ya, jadi udah begini aja. Di tengahnya ada tombol hazard. Dan untuk head unitnya juga, untuk yang hatchback ini dia aftermarket ya dibandingin yang sedan. Sebetulnya sedan juga aftermarket, tapi dia tuh penempatannya rapih. Jadi ini bezel-bezel yang warna hitam doff ini itu ditimpa sama head unit yang di versi sedan. Tapi kalau di versi hatchback ini, jadi Honda tuh masangin kayak tempat untuk naruh head unit double din aftermarket biasa. Jadinya emang kurang rapi sih. Tapi emang kalau enaknya head unit double din ini, kalau misalnya kita nggak suka bisa diganti dan ganti head unit yang lebih baik gitu ya. Terus untuk pengaturan head unitnya juga sebetulnya ya standar head unit aftermarket itu sendiri ya. Kebetulan di sini unitnya Kenwood. Untuk tipe S dan tipe E itu juga sama. Dia ada radio, pastinya ada disk, USB, Bluetooth, AV-in, dan bisa mirroring juga. Bisa lihat ke Spotify. Cuma emang nih kalau Kenwood yang tipe-tipe bawah nih biasanya agak nge-lag ya, seperti ini. Dan ada kamera mundur juga,
Nggak tahu sih kamera mundurnya itu bawaan atau enggak, tapi at least head unitnya itu udah bisa dipasangin kamera mundur. Untuk AC-nya juga dia single zone climate control, nggak dual zone kayak yang di luar negeri. Di sini untuk fan speed, terus ada temperaturnya, dia bisa ada heater juga ya di 32 derajat, dan arah AC juga bisa diatur ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defroster depan, defogger belakang, ada sirkulasi udara, dan ada mode AC-nya juga. Sama di sini ada tombol untuk auto climate control yang akan menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan untuk handphone, dan ada kayak ini ya, holder untuk kabel, karena di bagian bawah sini ini ada power outlet, dan ini konsolnya tuh kayak floating gitu ya, jadi kita bisa naruh barang di sini. Dan ada power outlet, jadi kita colokin dari sini, kabelnya kita lewatin sini, dan dia juga ada pemegang kabel gini biar kabelnya tuh nggak kelewar-kelewaran gitu. Untuk di tengah dia ada tuas transmisinya ya, dia transmisinya cuma satu jenis, dia CVT automatic, dan nggak ada manual atau jenis transmisi lain ya. Jadi untuk mode ya standar, ada drive, ada sport, dan bisa diaktifin pedal shiftnya ya untuk menaikkan dan menurunkan gigi secara manual. Di sebelah kanannya sini ada electronic parking brake lengkap dengan brake hold. Di sebelah kiri juga ada icon mode yang akan membuat mobilnya tuh sedikit lebih hemat, dan nggak cuman mesinnya doang tapi transmisinya juga dibikin lebih hemat, AC juga dibikin sedikit nggak dingin, jadi semuanya bener-bener eco. Di bagian tengah sini juga ada cup holder ya, dan ini bisa dicopot, bisa lebih dalam atau lebih dangkal tergantung keinginan kita, dan ada penutup yang bisa dijadiin armrest atau dibuka seperti ini, yang isinya juga lumayan gede. Ini juga bisa disenderin ya. Untuk glove box, wow, belum soft opening, 400 juta ya udahlah ya. Jadi untuk interior depan sih segitu aja, dan yuk sekarang kita lihat ke interior belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang ini emang sih untuk Civic ini dia terkenal dengan kelegaan kabinnya ya, dari generasi pertamanya, dan ini adalah generasi yang ke-10. Dan untuk legroom di belakang juga kelihatan ya, ini adalah posisi nyetirnya si Ipang, dan posisi gue sama dia mirip-mirip lah, soalnya tinggi kita sama 170 cm, dan di belakang sini itu masih ada 5 jari. Jadi overall legroom itu lega, footroom untuk naruh telapak kaki itu juga lega untuk di kolong jok depan, apalagi kalau jok depannya itu ditinggiin itu bakal lebih lega lagi. Dan untuk seat back pocket ini dia bawaan dari retrim joknya ya. Di belakang center console juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka gini, walaupun di AC-nya masih ikut depan, dan AC-nya juga flow-nya juga cukup kencang. Di bagian sini juga ada sedikit gundukan mungkin untuk knalpot, dan untuk di jok belakang ini juga sama. Di retrim tetap ada headrest, tapi yang tengah ini nggak adjustable ya, dia cuma kayak gundukan gini doang. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, dan ada input ISOFIX yang nggak tahu masih ada apa enggak ya, apa ini udah ke retrim sama joknya ya. Jarang juga sih orang yang pakai jok bayi di Indonesia. Terus untuk di plafon dia juga ada grab handle di kiri sama di kanan juga ada gantungannya. Dan untuk door trim itu untuk di atas, wow, dia plastik, jadi beda sama yang di depan. Untuk panel sini juga udah di retrim kayaknya nih, soalnya ada jahitan putih gini. Kalau yang aslinya mungkin fabric. Ada handle pintu yang warna silver, serta ada kayak grill speaker gitu. Mungkin untuk yang di tipe E, ada twitternya nggak sih bang? Tipe E? Harusnya ada bawaan sih. Udah, mungkin kalau ada yang lebih hafal bisa komen di bawah aja lah ya. Di bawahnya juga ada speaker untuk mid bassnya, dan ada cup holder di bagian bawah sini. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di kabin dari Civic Turbo tipe S ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya semua Civic itu dia sama ya mesinnya. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo dengan kode E15D7. Dia juga memiliki teknologi Earth Rim untuk mengapa lah istilahnya
mengurangi emisi atau mengurangi konsumsi BBM, dan ada teknologi VTEC turbonya juga. Untuk tenaganya, untuk di Civic itu dia 173 PS dan torsi 220 Nm, sedangkan di mesin yang sama tapi di Honda CR-V itu dia 193 PS dan torsinya 240 Nm. Dan untuk transmisinya tadi ya dia CVT ke roda depan aja. Oke, untuk ruang mesinnya standar Honda yang berontakan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya, emang sih ini adalah salah satu Civic terganteng, apalagi dengan bumpernya yang beda dibandingin yang versi sedan. Jadi untuk yang versi hatchback itu dia kayak ada semacam aksen ventilasi yang nggak beneran bolong, jadi bolongnya cuma dikit. Dan untuk yang hatchback, untuk tipe S ya seinget gue, dia tuh grillnya warna hitam. Tapi kalau yang tipe E, dia kayak yang sedan, dia chrome. Jadinya kelihatan garang nih kalau yang tipe S ini, apalagi dengan warna putihnya yang kontras. Dan kalau misalnya dengan tampilan peleknya yang sedikit lebih ngeropah dibandingin yang tipe E, ini tuh ganteng banget, apalagi dengan warna cosmic grey-nya yang kelihatan kayak nardo grey-nya Audi gitu ya. Wah, itu ganteng banget sih. Bahkan ada tetangganya Crawford, Laknat Auto Junkie, yang punya Civic tipe S dengan warna cosmic grey. Itu ganteng banget, bener-bener kayak lagi di Eropa gitu rasanya. Dan bedanya dari tipe E ini kelihatan ya. Jadi untuk lampunya dia tetap sama, dia ada LED DRL, tapi untuk lampu utamanya dan lampu dim itu masih halogen. Emang sih untuk lampu dekatnya itu ada proyektor, tapi ya bisa diganti lah ya. Sen juga masih halogen, di bagian bawah juga ada fog lamp yang masih halogen. Sedangkan untuk di tipe E dan yang versi sedan itu udah LED semua nih. Di samping juga ada khasnya Civic generasi 10, ada side markernya warna kuning, dan ada velgnya yang sedikit lebih Eropa tampilannya, walaupun emang sih dia lebih ngipas dibandingin yang tipe E, tapi entah kenapa ya, karena ini velgnya jarang kelihatan di jalan, kelihatannya bagus aja. Dan di sini tuh dia pakai ban Dunlop Technosport, Bridgestone Technosport dengan ukuran 215/50 R17. Untuk disc brake dia udah dari depan belakang. Untuk di spion juga ada lampu sen LED di ujungnya, dan dia ada window line chrome ya, tapi cuma di atasnya doang. Sedangkan untuk di belakang, nah beda juga ya dibandingin yang versi sedannya, dia lebih bungkuk dan kelihatan lebih keren aja. Untuk lampu juga dia LED kecuali lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Sama high stop lamp itu juga LED. Jadi lampu senja sama lampu high stop lampnya aja yang udah canggih, sisanya belum. Di belakang ada emblem VTEC Turbo, dan di sebelah kiri ada emblem Civic. Untuk sensor parkir ini tambahan atau mungkin kayak bonus dari dealer, dan khasnya Civic juga dia ada aksen ventilasi yang maksa banget sih emang, apalagi di versi Type R-nya. Cuma kalau di Type R ya oke lah kenceng gitu, tapi kalau di Civic Type S kayaknya gitu deh. Ada reflektor juga di bagian samping aksen knalpot ventilasi palsunya, dan dibandingin yang versi sedan, di hatchback ini dia knalpotnya nggak ditongolin sama Honda ya. Jadi kalau di sedan itu dia kayak dikasih extension biar knalpotnya bener-bener keluar, tapi kalau yang di hatchback itu kayak udah ngadep ke bawah gitu aja, jadi nggak ditonjolin. Dan kalau di hatchback ini dia ada wipernya, serta kaca belakang juga udah dikasih defogger belakang, serta ada kayak double spoiler ya. Di sini ada spoiler, di sini juga ada spoiler lagi. Antena udah shark fin. Dan kalau kita lihat ke bagasi, untuk bagasi juga khasnya Civic, dia lega banget, dan dia kalau misalnya joknya dilipat itu bisa rata lantai. Untuk parcel shelf-nya juga ini unik ya, karena dia modelnya tuh kayak kain. Nah, jadi kalau misalnya disimpan itu praktis banget, serta ini juga bisa dicabut. Nah, seperti ini. Dan parcel shelf ini kalau dicabut itu bisa ditukar-tukar gitu ya, naruhnya di sebelah kiri bisa, atau di sebelah kanan itu juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi sekarang ini nyantelnya ke kanan, nyantelnya dari kanan ke kiri. Unik ya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada
ban serep yang coba kita angkat dulu ya ininya. Ini ada toolkit juga. Ban serepnya full size dengan velg alloy. Di sini juga ada lampu bagasi dan udah itu doang. Oh ya, Mak. Ada tempat naruh dongkrak nih di sini. Udah gitu doang. Yuk kita tutup lagi. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Honda Civic Turbo hatchback tipe S kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Karo Automall dan alamatnya juga itu bisa lihat di description di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.